Ini baris sendiri, menyendiri dari sop. Begitu tuh. Ini sop pertama udah penuh. Baris 2 sendirian. Kagak dapat 27. Kagak dapat. Bahkan dalam mazhab Hambali kagak sah orang yang sholat sendirian. Dulu ada Abi Bakrah namanya, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Bakrah datang ke masjid telat. Baris ada 3 baris. Dia sholat dekat pintu. Saking ngejar ruku bareng sama Nabi, jangan sampai ketinggalan rakaat. Karena Nabi ruku, dia baris sendirian. Nabi tahu itu. Maka Abi Salam Nabi bilang, zadakallahu hirsan wala ta'ud. Abi Bakrah, moga Allah tambahkan semangat berjamaahmu. Jangan diulang kayak gini nih. Barisnya sendiri, enggak dapat 27. Jangan diulang ya. Begitu. Jangan. Jadi jangan kita baris sendiri. Ini bagaimana dalam berjamaah. Dalam berjamaah nih. Ternyata baris ini biar gampang 20 lah gitu ya. Sebaris nih. Ada orang 21. Kan nyelip 1. Ini bagaimana nih? Maka sebelum sholat tuh, yang di pinggir tuh, tolong ini nih. Biar yang di pinggir diisi orang lain. Kalau sebelum sholat. Bagaimana kalau sudah sholat? Ini materi kita. Ini ajaran nyolek. Ini ajaran nyolek nih. Nih mau diajarin cara nyolek. Nih. Fa illam yajid sa'atan ahrama sumajarra wahidan. Kalau tidak mendapatkan ruang kosong di shop, maka takbiratul ihram ia, lalu colek temennya. Jadi kalau kita mau nyolek sesudah apa? Takbir. Kalau sebelum takbir nyolek haram, dosa. Tuh mau sholat pakai nyolek. Mau ngapain? Kita nggak usah colek-colek, nggak ada. Nggak usah colek-colek. Nggak ada colek-colek itu. Nggak ada. Pertanyaannya, ini yang nyolek kayak begitu tuh nggak ada. Saya mau ngingetin imam biar dapat 27. Kagak. Imam kagak disaratin niat jadi imam. Lu yang kudu niat jadi makmum. Imam mau tahu kayak kagak kayak yang ada ikut. Yang penting lu ngikut kudu tahu gerakan dia. Itu begitu. Bukan imam diingetin, lu kudu ingat. Begitu. Jadi enggak usah. Gitu. Dosa sebelum takbir. Dosa. Apalagi imamnya lemah jantung. Mati. Kaget. Begitu. Ini bagaimana nih cara nyolek yang benar yang diajarin oleh agama. Ini cara nyolek yang diajarin bila mana kita baris sendirian, orang ada temennya. Contoh baris pertama full. Kita sendiri. Ini bagaimana nih dia supaya dapat 27 ganjarannya? Maka diatur. Aturan nyolek seperti dijelaskan di dalam kitab Fathul Alam, Dalilut Tam, dan banyak. Ada 5 aturan nyolek nih. Yang diatur dalam nyolek nih ada 5 aturannya. Yang pertama, yang dicolek tuh kudu orang merdeka. Ini udah pasti, karena kita orang merdeka maunya. Begitu. Itu yang pertama. Kedua, nyoleknya sesudah takbir. Sesudah usolli kata orang kita sebut. Sholli fadhil Allahu Akbar. Nanti bakal diajarin ini nanti nyoleknya. Ketiga, nyoleknya saat berdiri. Temen yang dicolek itu saat berdiri. Kalau duduk enggak. 4,
Yang dicolek itu barisnya 2 orang lebih, 2 orang ke atas. Kalau baris yang ini 2 orang dicolek, ya dia 1, 2 orang ke atas. Begitu. Kelima, nyolek nih, kalau punya pikiran temen ini setuju dicolek. Kalau kagak bakalan ribut. Begitu. Ini aturan nyolek, aturannya. Di mana yang diatur nyolek? Nih, diatur nyolek nih. Bila mana kita sholat baris sendiri, sementara sop awal penuh semuanya. Nggak mesti awal, nantinya sop 2 kita di 3 sama tuh maksudnya. Begitu. Pokoknya baris sendiri. Pengen praktek, bangun kalau pengen praktek, 5 orang. Saya butuh. Kelihatan semua ini? Kelihatan, baik. Anggap barisan full. Barisan full nih, penuh. Datang 1 orang sendirian. Coba siapa ini? Saya butuh 1 orang. Ya Bang Adam dah. RT juga nggak apa-apa. Coba bikin baris saja. Oh ya, agak maju. Oh, agak majuan. Oh, iya baik. Baik. Coba bikin sop, baik, bikin sop. Nah, iya baik. Kalau barisnya ini udah full nih, sampai sini, sampai tembok, datang tuh sendiri, maka ganjarannya tuh. Bahkan dalam mazhab Ahmad Hambali, kagak sah sholatnya ulangin. Begitu. Imam Ahmad tuh. Kalau sendiri, bagaimana caranya supaya dia dapat ganjaran 27? Maka dia baris di pantat temennya. Yang mana aja dipilih dah. Yang mana terserah dia. Barisnya jangan jauh-jauh. Barisnya. Nih dengerin. Nah iya baik. Ini namanya sebentar abangku. Kalau barisnya kayak begini nih, kagak dapat 27. Kagak dapat. Bahkan dalam mazhab Hambali tidak sah karena menyendiri daripada sop, daripada barisan. Bagaimana biar dapat 27? Maka sholatnya dia barisnya di pantat temennya, di pantat temen, di pantat itu jauh, terus biar deket. Nah, ya, barisnya begitu dulu, begitu barisnya begitu tuh. Kemudian takbir, jangan langsung sidak ke bangku. Nah iya, takbir dulu, Allahu Akbar. Nah, habis Allahu Akbar, colek yang mana dia colek, yang mana dicolek. Nah, itu maksudnya mundur tuh begitu. Nyolek tuh biar dia nolongin. Nanti bakal geser. Kan dia kan belum bisa dapetin ruku temen kita. Maka nanti suatu saat bakal mundur. Tuh begitu cara nyolek tuh. Sesudah takbir. Sesudah takbir. Nyoleknya lagi diri. Tuh begitu. Maksudnya nyolek tuh tolongin gue biar dapat 27. Maksudnya nyolek tuh tolongin gue biar dapat 27. Ini nyolek nih maksudnya nyolek makmum kepada bukan makmum kepada orang yang bakal jadi imam, nggak ada. Begitu. Kan kita nyoleknya bakal jadi imam, bukan makmum tuh yang dicolek tadi tuh makmum apa imam? Makmum. Tujuannya penyolek untuk supaya tidak makruh baris sendiri. Kan kosong. Anggap aja coba kita jadi mundur terus, coba bangku mundur pelan-pelan, iya kan? Nah, baik. Anggap dia udah mundur. Kan kosong nih. Yang di sini nih, maka orang yang baru datang isi yang kosong. Begitu. Barisnya di yang kosong. Begitu, itu aturan nyolek. Paham nggak? Baik, kalau udah paham silakan mundur. Begitu. Jadi nyolek itu sesudah takbir. Kalau sebelum takbir haram. Nyoleknya dosa. Walaupun sholatnya kayak tadi tuh. Tapi nyoleknya sebelum enggak boleh. Yang dicolek ini siapa? Makmum, bukan Lah ini mau imam lagi nyoleknya. Ya enggak. Ente takbir aja yang kenceng. Kalau ente barisnya ngikut agama, nggak ada nyolek-nyolek kayak berarti tadi. Kalau baris tadi sebelah kanan,
Kira-kira bakal nyolek nggak? Kagak perlu. Untuk nyolek, imam juga tahu di sebelah kanan, kau sendiri. Jadi jangan bikin ajaran baru, begitu. Gitu. Yang diajari nyolek pada bagian apa? Begitu. Nah, jadi kalau kita barisnya kayak tadi tuh, datang satu orang di sebelah kanan dikit, mundurnya. Lah kalau mundur dikit, kira-kira imam tahu nggak kalau kita ngikut dia? Tahu nggak? Tahu. Orang sujud aja di dengkul imam, bener nggak? Lah, jadi nggak perlu nyolek, ya kagak perlu. Agak perlu. Begitu. Begitu. Agak perlu. Begitu nyolek tuh. Enggak usah. Enggak usah. Begitu. Kalau diajarin nyolek, lah duh kasihan banget tuh imam. Setiap orang Muhammadiyah colek lagi. Gue ikut. Ntar lagi. Gue ikut. Lah, kalau orang 1000, sian banget imam. Ya Allah, bisa jatuh dijorokin orang 1000. Gitu. Tiap orang mau ngikut colek, kan kagak. Jadi nyolek itu yang kayak tadi tuh, yang diajarin nyolek tuh. Itu tujuan nyolek ini diajarkan oleh agama supaya makmum yang baris sendiri ini dapat ganjaran 27. Ini fungsinya nyolek. Maka kalau kita nyolek kayak orang-orang itu, karena kita barisnya di belakang. Kayak laki sama perempuan satu orang gitu. Betul nggak? Karena di belakang ya lo nyolek. Lah kalau di sebelah kanan mau nggak perlu dicolek juga tahu. Begitu. Maka nggak perlu nyolek-nyolek. Lagi nyoleknya juga udah bingung. Kalau di kanan, kan tangan kanan ke sono. Nyolek di sono. Begitu. Begitu. Jadi ndak usah yang kayak begitu. Nah, yang paling pokok nyolek itu adanya sesudah takbiratul ihram. Dan nyoleknya kalau kemudian makmum nih barisnya banyak. Kalau 2 orang datang kita tuh colek, lah yang depan 1 orang lagi. Gitu nggak usah kalau 2 orang. Kita baris saja di situ. Baris saja. Tapi kalau kita ketemu yang kosong, di depan nih barisnya belum full. Barisnya jauh-jauh. Jauh-jauh jaraknya, kita dorong aja lagi sholat tuh nggak apa-apa, gitu. Kita nyelip, diisi, gitu. Namanya apa bahasa Betawi? Nyelak, iya diselak aja, biar nggak kosong ini, masih muat kok, begitu, masih muat. Itu kayak begitu. Nah, kalau tidak mendapatkan ruang kosong, takbir dulu, baru nyol. Dan sunat orang yang dicolek nolongin. Sunat. Ganjarannya double. Ganjaran ta'awanu alal birri wa taqwa. Dan gak hilang ganjaran sop awalnya dia. Kagak. 2 nih. Kalau dicolek tuh ngerti, tolongin. Begitu. Jangan gak nolongin. Tapi kalau diduga yang dicokin gak nongolin, ogah gua, lu sih, begitu. Nah, ini nggak bakal jadi ribut. Nggak usah colek ya kayak begitu. Dikata musuhan dia. Tuh begitu, saudara.